Mbak aja mulai dengan atasan. Mulai aja ya. Siswa mana? Anak-anak kita mulai saja ya. Ya, Bu. Walaupun baru 18 orang, tapi kita mulai saja. Kalau untuk kelas MIPA 2, mungkin tadi sudah belajar dengan Ibu ya? Kelas MIPA Iya, 2. Bu. Hari ini kita belajar untuk kelas MIPA, mulai dari MIPA 1, MIPA 2, dan MIPA 3. Bu mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sudah kenal dengan Ibu kan semuanya? Sudah. Bu. Udah. Ada yang sudah, ada yang belum ya? Ada yang sudah tahu, ada juga yang belum. Kalau yang waktu perkenalan Mat sama, mungkin ada yang lihat. Ibu mengajar di kelas MIPA dan IPS untuk biologi dan LM biologi ya. Sebelumnya mungkin Ibu akan lihat dulu absen, karena ketika lewat WA atau e-learning itu tidak bisa tidak bisa mendeteksi siapa saja siswa yang tidak masuk. Terus kan kalian responnya juga tidak ada ya, jadi tidak tahu. Ibu akan sebutkan ya siapa saja siswa yang ketika belajar dengan Ibu masih belum mengisi absen di e-learning, supaya kalian untuk ini saja sih, untuk apa sih, antisipasi mungkin ya untuk nantinya, karena itu kan berpengaruh kepada nilai nantinya. Untuk MIPA 1 itu ada beberapa yang sudah Ibu kasih tanda karena memang pelajaran Ibu tidak masuk gitu ya, ada beberapa kali yang tidak masuk. Ibu sebutkan dulu ya sebelum kita mulai ke materi pelajaran. Untuk MIPA 1 yang sudah 2 kali tidak masuk di pelajaran Ibu itu Bima. Sekarang ada nggak ini Bima? Tidak ada mungkin ya? Bima, M. Apriansyah, sama Yasinta. Nanti mungkin teman-temannya boleh kasih tahu ya. Bima, F. Apriansyah, Yasinta, dan Zahra. Untuk MIPA 2 itu yang tidak masuk ke pelajaran Ibu sudah 2 kali, itu Fikri sama Tari Saputri. Dan MIPA 3 itu Fahrizal, Ilham Ramadan, Mesya, M. Aldafa, M. Rifki, Rizal Permana. Itu saja mungkin ya, Ibu hanya mengumumkan supaya nanti kalian kasih tahu ke yang lainnya, karena itu akan berpengaruh kepada nilai nantinya dari Ibu. Untuk selanjutnya Ibu hari ini akan membahas tentang materi yang sudah dibahas sebelumnya. Kita kan sudah 2 bab sekarang itu ya. Sudah 2 bab itu, pertama ruang lingkup biologi, dan yang kedua itu keanekaragaman hayati. Ibu mau tanya dulu, dari video yang Ibu share di e-learning, kalian bisa memahami nggak? Bisa. Bisa ya? Alhamdulillah kalau bisa memahami. Karena memang itu kan video, jadi setidaknya ada animasi, ada aplikasi. Sekarang kita penguatan saja untuk materi yang sudah dibahas sama Ibu. Kita mulai dari ruang lingkup biologi dulu ya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu supaya ilmu yang akan kita terima sekarang ini bermanfaat dan berkah. Silakan kalian berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Ibu akan share screen. Kalian sudah lihat ini share screen-nya? Materinya? Sudah ya, ruang lingkup biologi. Ya, Bu. Ya. Dari materi yang sudah diterangkan oleh Ibu sebelumnya tentang ruang lingkup biologi, di sana kalian sudah memahami tentang ciri sains ya? Masih ingat? Halo? Masih, Bu. Iya, Bu. Ingat? Ada ya? Ada ciri sains. Terus ada metode ilmiah. Ada tingkat organisasi kehidupan, dan satu lagi ada cabang-cabang ilmu biologi. Nah, sama Ibu ini ada beberapa yang ditambahkan dari yang sudah di-share di e-learning ya.
kita ingat kembali mungkin ya, ingat-ingat kembali materi yang sudah dipahami, disimak waktu kalian belajar tentang ruang lingkup biologi ya. Kita mulai dari ciri sains dulu. Itu kan ada clue-nya yang mudah untuk ini ya, untuk dihafalkan. Apa clue-nya? Kata clue-nya? Masih ingat? Klause, Bu. Iya, betul. Klause. Klause itu terdiri dari berapa kata? 6. Iya, ada 6. 6. Betul. Yang ke-1 itu supaya mudah dihafal ya, kalau belajar biologi memang dibiasakan untuk menggunakan kata-kata smart seperti itu supaya kalian mudah menghafalnya. Klause, K artinya Konkret. iya, betul, konkret. Arti konkret di sini adalah Nyata, Bu, Objek. nyata. ya, Harus betul, nyata. nyata. Jadi belajar biologi sebagai ilmu sains itu harus objeknya nyata. Contohnya apa? Makhluk hidup. Iya, betul. Karena kita belajar biologi ya mempelajari tentang makhluk hidup ya. Jadi objeknya harus nyata. Tidak harus ada gitu ya, harus nyata. Kita melihatnya. Terus yang kedua apa? Logis. Betul. Logis. Artinya apa? Masuk akal. Masuk akal. Contohnya apa? Masuk akal. Contohnya? Halo? Pada kemana nih? Halo? Yang kedua masuk akal ya. Jadi diterima oleh akal sehat kita. Contohnya? Misalkan? Belum ada yang jawab. Coba yang ketiga. Close. Berarti konkret, logis, terus? Objektif. Iya, betul, objektif. Artinya objektif apa? Tidak berpihak. Iya, betul, tidak berpihak. Siapapun itu disamakan. Contohnya apa? Mau orang berpengaruh, mau tidak berpengaruh, kalau teorinya sudah ada, berarti tidak berpihak kepada siapapun gitu ya. Itu artinya objektif. Terus yang selanjutnya? Universal. Universal. Universal artinya apa? Berlaku internasional. Iya, berlaku internasional. Berlaku untuk semuanya, gitu artinya sains ya. Kita teruskan saja, universal. Terus apa lagi? S-nya? Sistematik. S-nya masih ingat? Sistematik. Iya, betul, sistematik. Jadi kalau belajar sains itu harus ada tahap-tahap kerjanya yang kita kenal biasanya dengan metode ilmiah ya. Nah, terakhir Empiris. empiris. Apa arti empiris? Bisa dibuktikan. Iya, betul, bisa dibuktikan. Bisa dimengerti itu yang 6 ciri dari sains ya. Kita teruskan. Setelah kalian mengetahui bagaimana ciri dari sains, kita teruskan dengan metode ilmiah yang tadi disebutkan bahwa sains itu memiliki ciri bahwa dia memiliki tahap-tahapnya atau sistematis. Sistematis di sini ada yang disebut dengan metode ilmiahnya. Metode ilmiah juga sama, ada kata kuncinya ya, supaya mudah untuk dihafal. Apa kata kuncinya? Mohek. Iya, betul, mohek. Supaya mudah untuk dihafal. M-nya? Masalah. M-nya rumusan masalah. O-nya? Observasi. Observasi. Yang H-nya? Hipotesis. Hipotesis. E-nya? Eksperimen. Eksperimen. Dan terakhir? Kesimpulan. Kesimpulan. Kita lihat dulu ya di
Nah, ini. Kita mulai dari tahap-tahap pertama ya, tahap-tahapnya. Kita mulai dari merumuskan masalah. Bagaimana kita merumuskan masalah? Ada yang tahu? Dengan mencari masalah dan dibuat pertanyaan. Iya, betul. Rumusan masalah biasanya dalam bentuk pertanyaan. Jadi kalau kita ingin mengetahui sesuatu, jadi ada pertanyaan dalam diri kita, bagaimana cara memecahkan masalah tersebut. Itu ya, itu merumuskan masalah. Jadi masalah itu dibuat dalam bentuk pertanyaan. Yang kedua sekarang, kalau di sini tulisnya mengumpulkan data. Mengumpulkan data itu termasuk ke dalam? Observasi. Iya, betul, observasi. Observasi itu tidak hanya mengumpulkan data, apalagi yang disebut dengan observasi. Observasi. Jadi pertama ada masalah, yang kedua observasi. Observasi itu bisa mengumpulkan data, bisa juga mengumpulkan daftar pustaka ya. Jadi kalau kita ingin mengetahui sesuatu, jadi kita harus tahu dulu definisi atau apa yang akan dijadikan permasalahan dalam masalah yang kita akan pecahkan ya. Yang ketiga adalah hipotesis. Apa itu hipotesis? Dugaan sementara. Iya, dugaan sementara. Hipotesis itu ada yang hipotesisnya diterima, ada juga yang hipotesis tidak diterima ya. Ya. Ada yang tahu? Ada menggunakan kode apa? H1 dan H0. Nanti kita belajar membuat ini ya, rumusan masalah dalam praktikum. Karena kita kan tidak praktikum, jadi belum tahu bagaimana cara-cara mengaplikasikan dari metode ilmiah ini. Setelah hipotesis sekarang apa? Kesimpulan. Ya, eksperimen. Eksperimen itu untuk apa? Percobaan, betul. Karena tahap yang ketiga itu hipotesis, kita hanya baru menduga-duga kan? Menduga-duga bahwa ini seperti itu gitu ya nanti hasilnya. Nah, eksperimen itu adalah untuk pembuktian hipotesis kita betul atau tidak, itu adalah eksperimen. Setelah eksperimen baru kita melakukan kesimpulan gitu ya. Jadi metode ilmiah atau langkah-langkah yang ada dalam ilmu sains itu yang paling harus ada itu ada 5 sebetulnya. Uji kesimpulan mungkin bisa ini ya, tapi yang umum biasanya ada 5. Pertama yang tadi masalah, yang kedua mengumpulkan data, yang ketiga menyimpulkan hipotesis atau menyusun hipotesis, yang keempat eksperimen, dan yang kelima kesimpulan. Kita mulai sekarang untuk mencoba merumuskan masalah ya. Ada yang bisa? Merumuskan masalah? Atau di antara kalian ada yang punya masalah? Tapi karena sekarang kita belajar tentang biologi, Ibu minta masalahnya yang masalah tentang makhluk hidup ya? Ya, ada yang bisa menyebutkan masalahnya apa saja? Masalah apa, Bu? Ada yang tahu? Masalah. Salah satu contoh masalah. Halo. Sedikit. Halo, ada yang bisa menyebutkan masalah? Bagaimana pengaruh intensial variabel bebas cahaya terhadap warna daun tumbuhan mawar? Variabel ini berarti, ini siapa nih yang jawab? Dewi Sekarwangi. Oh, Dewi Sekarwangi. Ya, dapat poin 1 ya. Ibu. Dapat poin 1 dari Ibu. Berarti Dewi sudah pernah lihat share screen yang di e-learning ya? Karena contohnya sama persis dengan yang di e-learning. Jadi bagaimana pengaruh dari intensitas cahaya terhadap warna daun
bunga mawar ya. Iya, Bu. Iya, itu salah satu contoh masalah. Jadi kita ingin mengetahui bagaimana sih intensitas cahaya matahari terhadap warna daun dari tumbuhan bunga mawar. Itu disebut dengan masalah. Nah, sekarang untuk yang lainnya masih ada yang mau memberikan contoh masalah? Dewi dapat poin 1. Dewi kelas berapa, Dew? 10 MIPA 3, Bu. Oh, 10 MIPA 3. Yang jawab dapat poin ya, Dewi Sekar. Ya. Ada lagi yang lain yang mau menjawab? Saya Bu, Ya, sok. Siapa ini? Muhammad Yusuf Indra, Kelas? X MIPA 3. Iya, betul. Sok. Indra, gimana masalahnya? Apakah pertumbuhan tanaman kacang hijau dipengaruhi oleh cahaya matahari? Iya, betul. Itu juga bisa. Hampir mirip dengan yang tadi. Jadi yang dijadikan permasalahan itu pertumbuhan ya. Pertumbuhan dari kacang hijau tadi, terus pertumbuhan dari warna daun itu termasuk permasalahan. Ayo sok atuh. Janten kumaha? Iya. Sebentar ya, break dulu sebentar. Iya, Bu. Sambil kalian mencari contoh-contoh masalah untuk yang ingin poin dari Ibu ya. Ya, halo. Ya, ini Bapak di room utamakan dulu ya. Nah, untuk yang IPS, Pak Agus kan tidak ada. Sehingga yang IPS boleh kalian leave Zoom dulu. Nanti masuk lagi jam 2 kurang ya, untuk yang IPS. Kemudian untuk yang agama juga sepertinya Pak Yana nggak ada ya? Tapi udah di-read, Pak. Udah di-read chatnya. Iya, udah di-read. Mau masuk nggak? Nggak tahu, cuma di-read doang. Udah deh. Untuk yang agama, masuk aja lagi ya kalau begitu ke breakout. Kalau yang IPS tidak ada balasan dari Pak Agus, yang IPS nanti aja jam 2 ya. Ya, silakan Bapak buka lagi breakout-nya dan masuk. Mudah-mudahan Pak Yana bisa segera masuk ya. Iya, Pak. Amin. Ya, silakan balik lagi ke grupnya masing-masing. Deh, kita teruskan lagi ya. Halo? Iya. Ya, kita teruskan lagi. Ada lagi sekarang yang mau jawab masalah tadi? Baru 2 orang, Dewi sama Yusuf. Ada lagi yang mau menjawab? Tadi sudah betul ya, Dewi Sekar sudah betul. M. Yusuf juga sudah betul. Kita ambil contohnya hanya 2 saja tuh mungkin ya, yang tadi disebutkan.
Dewi dan Yusuf sudah betul. Jadi masalah itu biasanya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Apa yang ingin kita ketahui, apa yang ingin dipecahkan masalahnya, berarti itu dalam bentuk pertanyaan ya. Kita mulai sekarang dengan yang kedua, itu observasi. Kalau di sini sama Ibu dituliskannya pengumpulan data. Jadi observasi itu bisa dalam bentuk pengumpulan data, bisa daftar pustaka, juga bisa dari teori-teori atau jurnal ya. Ada yang tahu bagaimana kalau misalkan kita akan membahas tentang yang tadi yang disebutkan sama Dewi ya. Misalkan bagaimana pengaruh intensitas cahaya terhadap warna daun tumbuhan mawar. Menurut kalian untuk observasinya apa? Ada yang tahu? Halo? Ya, Bu. Ya, Ibu ulang ya. Kan tadi kita sudah merumuskan masalah. Jadi masalahnya itu, misalkan yang dari Dewi ya tadi. Bagaimana pengaruh intensitas cahaya terhadap warna daun tumbuhan bunga mawar. Itu masalahnya. Cara melakukan observasinya seperti apa? Studi pustaka. Ya, studi pustakanya betul. Caranya seperti apa? Kalau masalahnya tadi sudah disebutkan bahwa masalahnya itu yang tadi disebutkan sama Ibu. Tanaman mawar, intensitas Dari cahaya. teorinya, Bu. Iya, teori-teorinya. Teori-teorinya. Teori jurnal. Bisa dari jurnal. Bisa dari jurnal, bisa dari studi pustaka, bisa juga dari data-data. Contohnya apa? Kalau judulnya yang tadi disebutkan. Maksudnya Ada yang tahu? tanaman mawar. Iya, tanaman mawar. Boleh. Tanaman mawar juga kan kita harus ketahui. Bagaimana karakteristik dari tanaman mawar, bunga mawar. Yang jawab siapa barusan? Tanaman mawar? Intensitas cahaya. Betul, intensitas cahaya. Cahaya. Apa yang dimaksud dengan intensitas cahaya? Itu betul. Siapa yang jawab barusan? Dewi Sekar. Sekar lagi. Dewi Sekar. Yang aktif hanya Dewi Sekar. Yang lainnya pada kemana nih? Sama Yusuf ya? Masa hanya berdua? Hanya berdua yang jawab. Betul yang tadi disebutkan sama Sekar ya. Jadi kalau pertanyaannya masalahnya bagaimana pengaruh intensitas cahaya terhadap warna daun tumbuhan mawar, berarti yang harus kita ketahui di observasi atau pengumpulan data, dari kata-kata masalah itu kita harus tahu satu persatu gitu ya, ditanyakan. Misalkan pengaruh intensitas cahaya, jadi intensitas cahaya yang harus kita ketahui. Yang seperti apakah intensitas cahaya itu? Terus yang kedua, warna daun. Jadi warna daun yang seperti apa yang akan terjadi ketika dilakukan eksperimen atau percobaan ya. Dan bagaimana karakteristik dari bunga mawar gitu. Itu yang disebut dengan observasi atau pengumpulan data. Itu masalah yang disebutkan oleh Sekar ya. Kalau yang disebutkan oleh Yusuf tadi gimana? Bagaimana observasinya? Yusufnya kemana nih? Yusuf ada? Halo. Kalau Ya, tadi Bu. ya, bagaimana Yusuf kalau yang tadi masalahnya Yusuf? Bagaimana mengumpulkan observasinya, melakukan observasinya? Tadi kan kalau yang Dewi intensitas cahaya, karakteristik bunga mawar, juga warna dari daun gitu ya, itu termasuk observasi. Yang ini kita ketahui itu poin-poinnya itu. Kalau yang masalah yang dari Yusuf gimana?
Pertumbuhan tanaman kacang hijau, Bu. Iya, pertumbuhan tanaman kacang hijau. Jadi yang harus kita ketahui observasinya adalah pertumbuhan, apa yang dimaksud dengan pertumbuhan, Ya. bagaimana karakteristik dari kacang hijaunya, gitu ya. Itu yang Ya. disebut dengan observasi. Sekarang yang ketiga, hipotesis. Hipotesis itu kan dugaan kita sementara ya? Iya, Bu. Ya, dugaan kita sementara. Jadi kalau misalkan judulnya yang tadi disebutkan, bagaimana pengaruh intensitas cahaya terhadap warna daun bunga mawar? Hipotesisnya menurut kita apa? Kalau ya, gimana sekarang? Warna daun akan semakin hijau jika intensitas cahaya tinggi. Iya, warna daun akan semakin hijau jika intensitas cahaya tinggi. Itu kan baru hipotesis kita ya? Ya, Belum Bu. tahu seperti apa karena kita belum eksperimen. Sama juga dengan yang masalah yang dikemukakan oleh Yusuf. Yusuf juga menyebutkan pertumbuhan akan baik di intensitas cahaya matahari tinggi pada tanaman kacang hijau ya, Yusuf ya. Ya, Bu. Itu hipotesisnya. Tapi kita belum tahu apakah itu benar atau tidak hipotesis kita. Maka harus diuji dengan melakukan Eksperimen. iya, betul. Percobaan atau eksperimen. Yang Ibu sudah share di video di e-learning, itu kan ada salah satu percobaan menggunakan tanaman bunga mawar ya. Bunga mawarnya yang A, B, dan C. A disimpan di tempat yang intensitas cahaya mataharinya tinggi, yang B-nya disimpan di tempat yang cahaya mataharinya redup, dan yang C disimpan di tempat yang cahaya mataharinya gelap. Iya. Itu. Nah, setelah dilakukan proses percobaan, ternyata apa hasilnya? Hasilnya bagaimana? Warna daun tanaman mawar di tempat teduh lebih hijau dibandingkan di tempat terang atau gelap. Nah, iya, Sekar. Jadi prediksi kita kan prediksinya ketika tanaman disimpan di intensitas cahaya yang tinggi, dikira gitu ya daunnya akan semakin hijau. Ternyata hasilnya justru yang disimpan di tempat yang teduh ya. Nah, itu berarti hipotesis kita tidak sesuai dengan hasil eksperimen. Jadi eksperimen kita, walaupun sebetulnya kalau dilihat dari hipotesis kalau ada pengaruh ada ya, pengaruhnya ada sebetulnya di intensitas ada pengaruh, hanya cahaya yang berpengaruh itu adalah cahaya yang redup gitu. Sekarang kita ke eksperimen. Setelah kita melakukan proses eksperimen, kita di dalam eksperimen harus mengetahui juga ada variabel-variabelnya, karena ini memang harus diketahui ya, di soal biasanya suka ada nih variabel-variabel. Eksperimen itu mencakup 3 variabel. Bebas, Ingat, bebas, terikat, dan kontrol. Iya, betul. Nah, sekarang harus tahu juga dari contoh masalah yang tadi, variabel bebasnya apa? Intensitas cahaya. Betul, intensitas cahaya. Yang jawab hanya berdua, ini yang lainnya pada kemana ya? Sekar sama ini aja terus, sama Yusuf. Ya? Apa sih? Di unmute. Ya, di unmute. Udah? Yang terdengar hanya Sekar sama Yusuf aja berdua. Jadi variabel itu ada 3, variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Kita lihat supaya nanti kalian memahami apa itu variabel ya. Karena dalam soal suka banyak ada itu variabel. Kita lihat variabel bebas dulu. Intensitas cahaya. Ya, variabel bebas untuk judul yang tadi disebutkan itu adalah intensitas cahaya. Sekarang kalau Ibu berikan contoh yang lain gini, yang contoh yang dari M. Yusuf ya. Bagaimanakah pengaruh intensitas cahaya matahari terhadap pertumbuhan kacang merah misalkan gitu. Apa variabel bebasnya? Kelembapan, Bu. Kacang merah ya? Ibu ulang ya.
Ini kan yang tadi disebutkan intensitas cahaya matahari variabel bebasnya itu, kalau masalahnya bagaimana pengaruh intensitas cahaya matahari terhadap warna daun tanaman bunga mawar. Berarti variabel bebasnya kan intensitas cahaya matahari. Nah, sekarang Ibu ganti soalnya, masalahnya. Bagaimana pengaruh intensitas cahaya matahari terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau? Variabel bebasnya apa? Pertumbuhan bukan, Bu? Ya. Variabel bebasnya. Terikat. Intensitas cahaya. Cahaya. Sama ya, jangan terkecoh dengan apa kata-kata yang beda. Jawabannya sama. Jadi yang mempengaruhi itu adalah intensitas cahaya matahari. Sampai di sini mengerti? Halo? Ya, Bu. Mengerti, Bu. Ya, kita lihat dulu ya definisi dari variabelnya dulu. Variabel bebas itu adalah variabel yang mendapat perlakuan berbeda. Kita contoh, Ibu berikan contoh yang praktikumnya ya, eksperimennya ya. Eksperimennya kan untuk tanaman mawar dulu nih. Ada perlakuan 1, ada perlakuan 2, ada perlakuan 3. Yang 1 disimpan di tempat yang cahaya matahari tinggi, yang kedua disimpan di tempat. Ya, kita mulai lagi ya. Tadi kan kita sudah sampai ke eksperimen variabel-variabel ya, supaya kalian mengetahui variabel-variabel itu. Tadi variabel itu ada 3, variabel bebas, variabel kontrol, variabel terikat. Jadi supaya mudah untuk menghafalnya sih sebetulnya variabel bebas itu adalah variabel yang atau mendapatkan perlakuan yang beda. Itu namanya variabel bebas. Bebas, beda. Gampang ya? Bebas, beda. Jadi kalau kita melakukan eksperimen untuk masalah yang tadi disebutkan, pasti yang bedanya kan intensitas ya. 1 di tempat yang terang, 1 di tempat redup, 1 di tempat gelap. Nah, berarti yang beda itu disebut dengan variabel bebas. Beda. Jadi kalau ada masalah yang nanti kita praktikumnya akan seperti apa? Untuk yang beda itu berarti variabel bebas. Sekarang yang kedua, supaya mudah dihafal deh ya. Yang beda itu variabel bebas, yang di perlakuannya sama itu namanya variabel kontrol. Ya. Ibu tanya dulu. Tadi kan kalian sudah mengetahui ada 1 di tempat redup, teduh, yang kedua di tempat yang 1 di tempat yang terang, yang kedua di tempat yang teduh, ketiga di tempat yang gelap. Menurut kalian yang sama perlakuannya yang mana? Dari praktikum yang 3 itu. Yang perlakuannya sama. Kalau intensitas kan beda ya. Tempat terang, tempat teduh, tempat gelap. Itu kan beda-beda ya, perlakuannya beda ya. Simpan di tempat terang, tempat teduh, tempat gelap. Sekarang ya, kalau yang sama, yang mana yang samanya? Karena itu termasuk ke dalam variabel kontrol. Ya, kontrol. Yang samanya apa? Ada yang tahu? Ayo dapat poin. Ini sana. Yang samanya apa? Halo, pada kemana nih? Yang kacang hijau, Bu, atau yang mawar? Boleh yang kacang hijau, boleh yang mawar. Kalau yang itu kan yang di e-learning yang mawar ya. Kita fokus ke yang mawar aja dulu ya. Ya. Coba kalau yang mawar. Apa Air, yang perlakuan samanya? air, bibit, Iya. dan tak jenis tanah. Iya, betul. Ini Sekar lagi ya yang jawab ya? Iya, Bu. Udah 3 tuh poinnya. Udah 3 apa 4 nih Sekar, udah dapat poin beberapa. Jadi yang samanya itu air yang dikasihkan, atau kita kan selalu menyiram ya kalau tanaman mau tumbuh ya. Airnya harus sama. Samanya seperti apa? Jenis airnya harus sama, banyaknya air yang disiramkan harus sama.
itu ketika kita melakukan praktikum atau eksperimennya gitu ya. Itu airnya sama. Tadi setelah air apa lagi? Jenis kacang hijaunya harus sama. Jadi kacang hijau yang ditanamkan dalam satu percobaan itu, kalau kita menyimpan tanaman kacang hijaunya misalkan mau 5, semua pot itu harus 5. Jenis potnya juga harus sama. Harus sama semuanya. Nah, itu yang disebut dengan variabel kontrol. Mengerti? Iya, Bu. Ya. Nah, sekarang baru variabel terikat. Variabel terikat itu adalah akibat dari variabel bebas. Jadi kalau pernyataan masalahnya misalkan bagaimana pengaruh intensitas cahaya terhadap warna daun dari tanaman mawar, maka akibat dari intensitas yang berbeda-beda. Apa variabel terikatnya? Warna daun. Warna daun. Itu udah pada pintar berarti ya. Warna daun. Jadi apa yang sudah diperlakukan beda di variabel bebas, akibatnya itu adalah variabel terikat. Nah, sekarang kalau Ibu ganti dengan masalah yang lain, yang tadi yang disebutkan sama Yusuf. Bagaimana pengaruh intensitas cahaya matahari terhadap pertumbuhan kacang hijau? Maka variabel terikatnya adalah Warna daun. Ibu ulang. Tadi kalau warna daun itu kan di masalah yang pertama ya. Kalau masalah yang kedua yang disebutkan sama Yusuf. Bagaimanakah pengaruh intensitas? Pertumbuhan kacang. Nah, itu Yusuf. Yusuf yang jawab ya? Halo? Muhammad Akbar Husaini. Oh, beda dikira Ibu Yusuf. Muhammad Akbar kelas apa nih? MIPA 3 ya? MIPA 3. Iya, betul. Dapat poin 1. Itu jadi kalau tadi yang di mawar warna daun, yang sekarang yang dinyatakan oleh Yusuf itu berarti pertumbuhan kacang hijau. Itu variabel terikatnya. Sampai di sini dimengerti? Atau ada pertanyaan? Ya. Ada yang mau bertanya? Sampai metode ilmiah? Kalau tidak ada kita teruskan ya. Kita teruskan ya dengan tingkat organisasi kehidupan. Ibu pindah-pindah. Karena ini PowerPoint-nya tidak sama dengan yang di-share di e-learning ya. Iya, Bu. Nah, ini deh. Tingkat organisasi kehidupan. Untuk menghafalnya mudah sih sebetulnya. Menghafalnya dengan gini. Miss Jos info ke bio. Mudah kan? Ibu ulang ya. Miss Jos info ke bio. Miss Jos. Info jadi bukan info ya, bukan F ya. Info ke bio. Ke bio. Ulang ya. Miss Jos info ke bio. Miss Jos itu terdiri dari M dan S. M-nya molekul, S-nya sel, Jos tadi kan ya, J-nya jaringan, O-nya organ, Dan S-nya sistem organ, I-nya individu, P-nya populasi, komunitas, ekosistem, dan bioma. Aku tanya dulu, tanda panah itu menunjukkan apa? Kan ini ada tanda panah ya? Nih, dari molekul ke sel, dari sel ke jaringan. Sebetulnya ini kan materi di SMP ya, jadi kalian seharusnya sudah bisa nih. Apa arti tanda panah? urutan, Ibu. Urutannya betul, urutannya. Selain urutan, kalau dari molekul ke sel, dari sel ke jaringan. Pertumbuhan, Bu. Pertumbuhan. Perkembangan, Bu. Pertumbuhan boleh, apalagi? Rangkaian. Tadi ada satu? Perkembangan. Perkembangan, apalagi? Tingkatan. Tingkatan, bisa, apalagi? Rangkaian, Bu. Barusan yang jawab, Ibu kasih poin dulu ah. Siapa aja barusan?
Sekar. Ya, Bu. Terus apa lagi? Yusuf? Enggak, Akbar. Ya, Bu. Kan tinggal anak semuanya gimana sih, Pak Hen? Kalau ingin melihat seluruh anak gitu yang ada. Susah? Oh. Iya. Yang jawab barusan siapa? Yusuf? Akbar? Ya, Bu. Akbar ya. Siapa lagi? Selain Sekar yang perempuan tadi siapa? Ada suara. Bilkis, Bu. Oh, Bilkis. Siapa lagi yang jawab? Nah ya, berarti yang memberikan komentar hanya 3, yang lainnya tidak ada. Kita lihat satu persatu ya. Jadi tadi yang dijawab oleh kalian betul. Jadi itu adalah tingkatan. Tapi tingkatan ini ada fungsinya. Jadi kalau molekul ke sel itu adalah kumpulan-kumpulan molekul itu akan membentuk sel. Ya. Kumpulan-kumpulan sel, ini semua kumpulan ya, kumpulan sel akan membentuk jaringan. Kumpulan jaringan Kumpulan jaringan membentuk organ. organ. Jadi semuanya itu kumpulan. Dari istilah yang ada di sini, yang paling kalian tahu yang mana? Mulai dari molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma. Yang paling mudah untuk dihafal yang mana? Populasi. Populasi. Apa itu populasi? Kumpulan. Individu yang berkumpul, kumpulan individu. Kumpulan individu yang berkumpul, bisa. Tapi ada syaratnya ya, ini kumpulan. Tadi kata Ibu kan dari molekul itu kumpulan ke sel. Sel kumpulan ke jaringan, jaringan ke organ, organ ke sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan bioma. Tekaraos, Pak Hendrinya. Tekaraos. Yang biasa kita, ini kan organ ya? Iya, Bu. Seperti jantung, paru-paru, itu kan organ. Nah, kita bayangkan bahwa organ itu terdiri dari kumpulan-kumpulan jaringan. Jaringan itu terdiri dari kumpulan sel, dan sel itu terdiri dari kumpulan molekul. Kita ambil contoh saja deh. Organ ini. Organ yang kalian ketahui apa saja organ? Jantung, Jantung, paru-paru, apalagi lambung, lambung, mata, ginjal, hati, ya. Apalagi tuh? ginjal, hati. Ginjal hati, iya. reproduksi. Nah, kalau ada yang menyebutkan reproduksi, itu berarti bukan organ ya? Sistem organ. Nah, sistem organ. Siapa yang jawab? Muhammad Akbar. Muhammad Akbar. Ya, sistem organ kalau menyebutkan reproduksi. Kenapa di sistem organ? Karena Kumpulan dari organ-organ. Karena kumpulan dari organ-organ yang melakukan fungsi tertentu. Nah, organ-organ ini akan membentuk individu, individu akan membentuk populasi. Populasi itu tadi yang disebutkan oleh Akbar, siapa tadi yang sebutkan individu yang berkumpul katanya gitu ya. Tapi harus ada syaratnya, kalau yang disebut populasi, individunya harus sejenis. Tidak boleh berbeda-beda. Contohnya apa yang sejenis? Populasi gajah. Iya, betul, populasi gajah. Itu termasuk populasi. Apalagi? Ada lagi yang tahu? Populasi harus sejenis ya? Kita lupa. Ya? Suaranya tidak terdengar sama Ibu. Udah populasi kalian tahu ya. Sekarang komunitas, kalau komunitas seperti apa? Kumpulan populasi, kalau tadi sejenis kan. Sekarang kalau kumpulan populasi berarti populasinya beraneka macam. Jenisnya tidak hanya satu. Itu disebut komunitas. Nanti kalau sudah berinteraksi dengan lingkungannya, maka disebut dengan ekosistem. Dari ekosistem nanti akan membentuk bioma. Apa beda ekosistem dengan bioma? Ada yang tahu?
Biasanya bioma itu selalu ada tanaman-tanaman yang dominannya ya, dan iklimnya harusnya sama biasanya bioma itu. Sampai di sini ada pertanyaan enggak? Karena waktunya Ibu hanya 1 jam ya, hampir selesai nih jam 2. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin nanti kita teruskan di pertemuan selanjutnya ya, atau di pembelajaran yang biasa sehari-hari ya. Mungkin Ibu Pak Hendra sudah selesai ini Pak? Jam 2 atau beres? Rekodnya di stop. Atau di ini dulu, close dulu. Udah ya, Ibu rasa untuk pertemuan hari ini sudah cukup. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan ilmu hari ini bermanfaat dan berkah. Nanti kita terus di Zoom berikutnya. Ibu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, record, Pak.